suka dan dukanya Mas Adipati Karna ini selama bertugas di sana. Sampai sahabat beliau datang dengan pakaian peacekeeping officer. Kelihatannya Mas Adipati Karna selama jadi anggota militer sampai detik ini mungkin paling berkesan dinas di situ ya? Iya, betul. Gimana kira-kira? Dua cerita. Iya, ini Kita tanya. Ini kalau mau jawab, kalau enggak. Tapi kalau enggak ada masalah ya jawab saja. Kira-kira dari 37 negara itu tetap TNI paling hebat ya? Kira-kira. iya. Nah, ini menarik. Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Kita berbincang-bincang kembali. Hari ini saya kedatangan tamu yang kedua kali beliau datang ke pojok ini, Pojok Tentara. Langsung kita sambut beliau, Mayor Jenderal TNI Adipati Karna Wijaya. Adipati Karna Wijaya, Mayor Jenderal TNI. Selamat datang, Kang Adipati. Terima kasih. Sehat-sehat ya? Siap, alhamdulillah. Ini udah dua kali kita, yang kedua ya, kedua ya. Terima kasih atas Memang berkenannya. banyak yang kita bincang-bincangkan lah. Ya, dulu waktu pertemuan pertama kita bahas tentang IKN. Pertahanan IKN itu. Tentang IKN ya. Ini kita bahas tentang, kalau lihat dari pakaian beliau ini pakaian kebanggaan. Apakah sedang berdinas di sini atau dulu pernah dinas di sini? Iya, pernah menjadi kontingen Garuda. Komandan kontingen Garuda. Luar biasa. Berarti topik hari ini kita berbincang-bincang tentang tugas TNI dalam perdamaian dunia ya. Betul. Luar biasa. Tapi ini keren ini. Saya juga perlu pakai baret juga ini. Boleh ya? Siap. Sahabat Ya, Pojok Tentara. Jadi ini tentara adalah singkatan Teladan Nusantara. Ini bukan institusi, Mas Adi. Siap. Ini hanya singkatan saja. Tapi kita juga simpatisan tentara. Siap. Wah. Masih cinta tentara. Ya, kita cinta dengan tentara yang benar, yang prajuritnya. Kalau di sini namanya Tentara Teladan Nusantara. Wah. Kita bincang-bincang tentang apa nih kira-kira? Keren ya? Wow, paten lebih keren malah. Jadi bicara pasukan ini kita harus keren ini, harus steel. Ini pasukan perdamaian dunia apa namanya ini? Iya, waktu itu saya mendapat tugas sebagai komandan kontingen Garuda untuk misi perdamaian UNIFIL di Lebanon. Uniformnya begini ya? Uniformnya untuk semua pasukan Garuda, baik yang di Afrika atau tempat lain termasuk di Lebanon, pakaian dinas yang dipakai adalah pakaian ini. Seluruh pasukan di dunia pakaiannya begini? Oh enggak, ini hanya kita punya, ya? Kita. Bukankah di sana itu kita kan bergabung dengan pasukan dari negara-negara mana? Betul. Banyak. Waktu zaman pas saya bertugas itu sekitar 37 negara ada yang. 37 negara? Ya, betul. Dalam satu organisasi? Dalam satu misi namanya. Misi. Namanya UNIFIL. Tunggu. Dia dalam satu orgas? Ya. Atau beda-beda membawa misi dari negaranya masing-masing? Enggak, di satu tugas. Jadi semua dari 37 negara itu mengirimkan pasukannya atau perwakilannya. Baru kita organisir lagi? Masuk di sana dalam organisasi di UNIFIL Mission. UNIFIL itu apa? United Nation Interim at Lebanon. Oke, itu satuan setingkat apa? Satgas setingkat apa? Misi itu ya dipimpin oleh seorang bintang 2. Jadi berarti setingkat divisi ya? Ya, divisi lah. Mas Adipati Karna pada waktu itu berpangkat? Kolonel. Berarti menjabat apa di situ? Menjabat, ada 2 jabatan saya dalam organisasi UNIFIL. Jabatan saya adalah Komandan Satgas FHQSU. Artinya kepanjangannya Force Headquarters Support Unit. Bagian perbantuan lah. Dalam Indonesia dan Denmark. Dan Denmark.
Pelayanan, bagian pelayanan Keren. untuk Force Commander. Support command. So ya, support unit. Support unit ya. Force Headquarter Support Unit, Ya. FHQSU. Bantuan markasnya ya. Iya. Headquarter itu kan markas. Iya, komando, dan ya. pelayanan lah, istilahnya pelayanan. Kalau bahasa kita Biasa kitanya dan Denma. Dan Denma. Ya. Tapi karena di misi UN, Iya, ya agak iya, keren dia kan. Iya, iya, iya. Nah, kita tanya terus ini, sahabat. Mungkin banyak yang belum tahu nih. Ini tugas Indonesia ke sana apa ini tentara? Apakah berperang atau Iya. cuma menjaga-jaga perbatasan? Jadi salah satu tugas TNI, tugas negara ini, tujuan cita-cita negara ini adalah ikut serta membantu Melaksanakan perdamaian dunia. perdamaian dunia ya. Nah, untuk mendukung itu Sesuai dengan ya, alinea TNI, ke berapa di pembukaan Undang-Undang Dasar. ya, dan TNI juga melakukan itu ya, tugas perbantuan dunia. Nah, tadi 37 negara ini. Berarti panglimanya dari mana itu? Panglimanya Mayor Jenderal Paolo Serra dari Italia. Italia. Terus wakilnya? Wakilnya waktu zaman saya ada dua kali pergantian. Yang pertama dari Irlandia, Bintang 1. bintang 1, kemudian diganti setelah berapa 6 bulan kalau nggak salah diganti oleh bintang 1 juga dari India. Iya, iya, iya. Baru staf-stafnya berpangkat? Staf-stafnya berpangkat kolonel, Benar, ya. ada yang letnan kolonel, Baru di bawah staf itu ada garis komando, komandan-komandan ya. komandan-komandan Satgas. Oke. Pernahkah dari kita TNI menjadi panglimanya di situ? Yang bintang 2-nya maksudnya? Sepanjang sejarah misi UN di Israel dan Lebanon, ya kebetulan ini Lebanon itu, Ya. kalau tidak salah 1 kali kita pernah itu pada saat Ya. dipimpin oleh Mayor Jenderal Rais Abin. Nah, beliau pernah sebagai Force Commander. Rais Amin ya. Ya, Rais Abin. Rais Amin Rais ya. Abin. Ya. Oke. Ini sangat sulit karena untuk menjadi atau turut serta dalam misi satu perdamaian Ya. di PBB itu harus diterima oleh kedua negara yang sedang bertikai. Iya. Nah, iya. makanya agak sulit kita untuk masuk menjadi pasukan perdamaian, apalagi sebagai pimpinan Force Commander. Nah, kebetulan sangat beruntung pada waktu itu Pak Rais Abin itu diterima oleh Israel. Jadi boleh katanya. Itu yang cukup membanggakan. Kekuatan personil yang bertugas di sana tadi 37 negara ya, itu berkisar berapa banyak orang? Sekitar 4.000. 4.000 ya. 4.000. Oke. Malah Kang Adipati, ini pertanyaan yang kedua ya. Ya. Tentu misi kita di sana itu misi perdamaian Ya. ya. Nah, kekuatan kita yang berangkat ke sana dari 4.000 personel itu, artinya 4.000 dari seluruh dunia, 37 negara tadi ya. Ya. Kita mungkin seberapa banyak yang berapa persen dari 4.000 itu? Saya dengar selalu TNI ya, Indonesia ini selalu mengirimkan yang paling besar Betul. kekuatannya. Bagaimana? Betul. Coba jelaskan. Jadi misi perdamaian pasukan perdamaian PBB yang ditugaskan kepada Indonesia itu ada di beberapa tempat. Ya. Salah satunya di Lebanon ini. Dan kita mengirimkan merupakan kontingen terbesar. Pada waktu itu tugas di Libanon ya? Yang di Lebanon inilah kontingen terbesar. Ya. Baik dari seluruh misi yang kita ikuti di seluruh dunia maupun di misi di Lebanon. Dari 37 negara itu kontingen Indonesia adalah kontingen yang terbesar. Ya. Yaitu sekitar 1.300 personil plus 1 kapal perang yang ditugaskan. 30% dari kita ya? Iya, sangat Personil besar. ya? Iya. Luar biasa. Apakah itu menunjukkan bahwa tingkat diplomasi luar negeri kita berhasil dibandingkan negara lain itu? Iya, salah satu yang menjadi faktor yang terpenting karena waktu itu di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kebetulan beliau adalah seorang peacekeeper juga. Ya. Beliau sangat concern mulai dengan membangun pusat misi pemeliharaan perdamaian di Sentul sampai dengan mengharuskan TNI waktu itu supaya bisa menjadi pasukan negara yang pengirim pasukan perdamaian yang terbesar. Karena kita waktu itu sudah mencapai ke posisi 10 besar. Ya, Nah, itu yang selalu digaungkan oleh
Presiden SBY untuk bisa mencapai ke posisi 5 besar. Oke. Tadi kita bahas sudah tentang orgas ya, perkuatan. Tentu ada tugas yang diemban. Ya, Kira-kira ada 2 tugas lah ini ya. ya, Tugas pokok, tugas utamanya apa? Peacekeeper itu. ya. Dan apa tugas-tugas lain yang mendukung untuk pencapaian misi itu? Seperti apa? Sebagaimana kita ketahui bahwa UNIFIL ini adalah Ya, terjadinya konflik antara 2 negara, yaitu Ya. Israel dengan Lebanon. Lebanon pada waktu itu ya. Iya, Oke. karena sampai sekarang masih. Oke, ya. Itu dimulai pecahnya perang antara Lebanon dengan Israel itu pada tahun 2006. Ya. 2 tahun setelah itu kita mengirimkan pasukan perdamaian ikut serta. Ya. Dimulai tahun 2008. Itulah awal mulanya kita terlibat di misi UNIFIL 2008. 2008. Oke. Itu pasukan pertama. Nah, keterlibatan kita di sana sangat diperlukan oleh kedua belah pihak yang bertikai, khususnya Lebanon, karena selama ini pasukan Indonesia adalah paling diterima atau paling bisa merapat menjaga situasi untuk jadi kondusif antara Lebanon dengan Israel. Israel. Sebetulnya negara Lebanon dengan Israel itu sudah bisa, artinya tidak begitu panas, cuman di sana ada fraksi yang namanya Hizbullah itu yang tidak pernah menerima keberadaan Israel yang okupasi sebagian wilayah Lebanon di selatan Lebanon. Inilah yang menjadi masalah. Oke. Di satu pihak tugas peacekeeping officer ini, Satgas perdamaian ini adalah menjaga di wilayah Lebanon. Ya. Artinya untuk mengantisipasilah untuk bisa mereka menjaga kedamaian di situ ya. Apakah sebaliknya ada juga yang ke Israel untuk berlaku sama dalam tugas itu? Ya. Karena kan 2 pihak yang bertikai. Ya. Karena kita menjaga perdamaian, pastinya kita berada di dua-dua ini untuk supaya tidak terjadi peperangan. Ya. Bagaimana? Memang dalam penugasannya, Ya, dislokasi Satgas ini berada di tengah-tengah. ya, Di wilayah ada namanya AOR, saya lupa itu wilayah yang memang blue zone. Blue zone itu artinya Ya, kedua satuan militer tidak boleh berada di situ. Disitulah tempat kita. kita, ya. Nah, di sini berada di tengah-tengah antara Israel dengan Lebanon. Kita berada di tengah-tengah. Memang sebagian dislokasi pasukan itu berada di wilayah Lebanon. Tidak ada yang berada di wilayah Israel. Karena Dan kita juga tidak menuju ke 2 negara itu kan, tidak ya? Enggak, Kita hanya tidak. di tengah ya untuk iya di tengah. Kita berada di pemisah lah ya. area tugas kita adalah di blue zone itu. Oke. Walaupun dislokasinya sebagian besar ada di negara Lebanon. Nah, terus apa itu tugas pokoknya ya? Untuk mencapai keberhasilan tugas pokok itu, apa tugas-tugas lainnya? Kita memberikan suatu kegiatan kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, sebagaimana kita melakukan operasi teritorial di negara kita. Dan ini sangat diperlukan oleh masyarakat Lebanon. Disitulah kedekatan kita dengan masyarakat Lebanon. Dan ini sudah dari sejak tahun 2008, pasukan Indonesia itu sangat ditunggu dan dicintai. Ya. Karena kita melaksanakan pengobatan gratis, Ya. kita melaksanakan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, contohnya memberikan pembelajaran kepada anak-anak, kemudian mengadakan anjang sana dengan tokoh-tokoh masyarakat, utamanya memberikan pengobatan gratis yang dimana tidak dilakukan oleh Satgas atau kontingen negara lain. Tapi intinya tetap komunikasi sosial dalam rangka pembinaan teritorial di situ tetap dilakukan ya? Iya, tetap dilakukan. Ya. Tapi hanya dari negara kita aja itu. Ya, itu yang bikin Mereka mencintai dan semakin dekat dan bahkan udah menyatu dan tunggu-tunggu. dan itulah yang spesifikasi kita di situ dibandingkan dengan angkatan bersenjata lain ya. Ya. Memang dia betul-betul mengutamakan
apa ya, kegiatan combat intinya Betul. itu saja ya. Betul. Padahal kita di samping combat, kita juga punya pembinaan komunikasi Iya. pembinaan teritorial. Ya. Betul. Terus bagaimana dengan penyiapan semacam apa ya, quick reaction pasukan pemukul cepatnya di sana, atau mungkin semacam crowd reaction apa namanya itu, anti huru hara di sana? Iya, iya. Ya seperti saya sampaikan tadi bahwa saya ditugaskan itu ada 2 jabatan. Yang Ya. pertama sebagai komandan FHQSU tadi yang dan Denma tadi untuk Force Commander, dan yang kedua dari Indonesia saya ditugaskan sebagai komandan kontingen. Artinya saya yang bertanggung jawab terhadap 1.300 personil TNI yang bertugas di sana. Ya. Apa ada yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan itu menjadi tanggung jawab saya. Ya. Nah, dari 1.300 itu ada 6 atau 7 satgas, saya lupa. Yang pertama adalah satgas saya sendiri, FHQSU. Yang kedua adalah Satgas Force Protection Company. Ya. Ini adalah pasukan khususnya. Memang di FPC ini pasukan yang dipilih atau personel yang dipilih adalah dari satuan khusus, baik dari Kopassus, Ya. Kopaskas, dan dari Marinir. Ya. Jadi kita punya company yang terdiri dari pasukan khusus. Tugasnya adalah menjaga Force Commander atau Panglima dan menjaga Panglima kita, Panglima Force Commandernya Unifil. Ya. Itu tanggung jawabnya dia, dan menjaga markas Unifil. Ya. Di situ pejabat utama dari mission ini ada di situ, mulai dari Force Commander, asisten-asistennya dan lain sebagainya. Ini menjadi tanggung jawab komandan FPC. Ya. Jadi saya membawai komandan FPC ini karena di FPC ini terdiri dari 2 company, satu dari FPC kita, satu lagi dari Sri Lanka. Ya. Ya. Ada 2 FPC di situ. Kemudian yang berikutnya adalah ada satuan tugas SIMIK. Ini juga sebagai satuan teritorial yang selalu mendekat ke masyarakat. Ya. Kemudian ada Satgas Kesehatan yang bantu kita. Ada juga Satgas PM atau ya Sempu ya namanya, singkatannya Satgas Sempu. Kemudian ada Satuan Tugas Batalion Mechanized. Ya. Nah ini yang berada di perbatasan paling depan. 6. Kemudian yang terakhir adalah Satgas MTF, Maritime Task Force. Ini yang membawa satu kapal perang kita berada di pelabuhan yang ada di Beirut. Ya. Jadi itu yang 1.300 orang itu adalah terbagi dalam 6 satgas itu. Ya. Nah, tugasnya merupakan masing-masing ada, dan mereka bertanggung jawab kepada Force Commander, kepada Panglima. Secara administrasi kenegaraan saya bertanggung jawab, tapi secara tugas satgas itu mereka bertanggung jawab kepada Force Commander. Ya. Gitu. Secara administrasi kita Ya. dan satgas from Indonesia, kira-kira Ya. gitulah ya. Tingkah laku yang dilakukan, pelanggaran atau tidak, itu tanggung jawab saya. Saya harus bisa membina. Secara operasional Panglima di sana. Panglima Force Commander. Dia berhak menghukum juga di sana. Oh iya, dan biasanya kalau ada pelanggaran, contoh pernah ada kecelakaan satgas kita, nah itu diproses. Yang proses sebetulnya Sempu, PM kita, karena PM dari untuk satuan kodamnya, pomdamnya itu adalah kita. Ya, ya. Nah, tapi kan laporan tetap masuk karena kita melibatkan alat peralatan yang menjadi tanggung jawab kita dari UN. Ya. Nah itu saya bertanggung jawab untuk membina. Kenapa bisa jadi kecelakaan dan sebagainya. Oke. Gitu. Terus bagaimana secara keseluruhan mekanisme bekerja di satuan itu seperti apa? Mekanisme bekerjanya sebetulnya tidak jauh berbeda Hierarkinya, dengan tetap hierarki. Hanya yang memang perlu menjadi highlight adalah hubungan kita dengan prajurit negara lain atau satgas negara lain. Biasanya untuk mengakrabkan itu kita saling mengundang apabila ada serah terima, karena pergantian satgas dari masing-masing negara itu tidak bersamaan. Nah, saya bisa katakan selaku komandan FHQSU atau garis miring saya sebagai komandan kontingen, itu setiap bulan paling tidak satu ada satgas dari kontingen dan negara lain yang serah terima. Ya, berganti. Sehingga kegiatan protokolan itu selama saya 1 tahun di sana itu ada banyak penuh. Berarti menghadiri terus. Kita berteman ya. Berhubungan dengan bukan hanya 4.000 orang itu. Iya. Berganti-ganti dia ya. Iya, berganti-ganti gitu. Masuk mereka jadi
khususnya negara-negara yang mempunyai kontingen besar seperti Indonesia, Ya. India, Korea, China, Ya. Malaysia itu mempunyai satuan tugas batalion, serikat batalion. Jadi kalau serah terima itu pasti acaranya itu besar. Terus Satgas ini, Unifil ini, Ya, dia bertanggung jawab kepada siapa? Force Commander atau mission ini langsung bertanggung jawab kepada Sekjen PBB. PBB ya? Langsung Sekjen Oke. PBB. Nah, tentunya Ya. Sekjen itu akan menugaskan special envoy Ya. biasanya untuk wilayah ini. Tapi secara organisasi hierarkis langsung ke Sekjen PBB. Berarti segala yang bersifat dukungan itu langsung dari PBB. Langsung dari ya? PBB. Oke. Nah itu yang membuat pengalaman bagus karena semua kebutuhan logistik itu disupport dengan penuh. Oke. Gitu. Ya. Nah, begini. Tentu ada hal menonjol, suka dan dukanya Mas Adipati Karna ini selama bertugas di sana. Sampai sahabat beliau datang dengan pakaian peacekeeping officer. Kelihatannya Mas Adipati Karna selama jadi anggota militer sampai detik ini, mungkin paling berkesan dinas di situ ya. Ya betul. Gimana kira-kira? Gua cerita. Ya ini betul sekali Bang. Jadi selama saya tahun ini masuk ke 34 tahun Mas Ari, nanti bulan Juli. Ya, ya. Jabatan yang paling membuat saya berkesan atau bisa dibilang paling membanggakan, paling tidak buat saya sendiri yaitu Membanggakan dan penuh tantangan. iya, itu udah pasti karena Ya. dealnya atau tugasnya ini yang memang kadang-kadang tidak semua perwira mendapatkan Yang kesempatan. mendapatkan kesempatan itu. Iya, Betul. karena kalau kita lihat mulai dari perekrutan, Ya. kemudian membawa anggota yang sekian banyak di daerah penugasan di luar negeri, deal dengan masyarakat internasional. Ya. Ini sesuatu hal yang sangat unik dan memang kebetulan passion saya memang di situ. Ya. Artinya berinteraksi dengan pasukan internasional itu adalah passion saya sejak awal. Nah, ini mungkin saya mengistilahkan saya kadang-kadang kalau lebih banyak dari masa dinas saya lebih dari separuh saya berada berhubungan dengan internasional. Nah, mulai dari perekrutan dan segala macam ini memang harus disiapkan. Jadi untuk bisa menjadi seorang peacekeeper itu Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian membuat satu Standar lah. standar tes tertentu dan ini harus bisa dipenuhi oleh prajurit karena ini akan semakin Oleh seluruh negara. iya standarnya sama karena akan bertugas di tempat yang di standar internasional. Nah kita PMPP ini membuat kriteria seleksi itu standar. Oleh karena Tunggu. Yang menyiapkan tadi apa? PMPP Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian. Dia bukan disiapkan oleh masing-masing angkatan Matra. Ya itu jadi yang menseleksi atau yang menyiapkan personilnya itu Matra. Matra, oke. Nanti dari tim dari PMPP datang ke tempat yang telah ditentukan di masing-masing Matra untuk melaksanakan seleksi. Jadi misalnya dari 4.000 itu pasukan Unifil itu, Ya, kita kebagian 1.300 1.300. terdiri dari 3 angkatan. 3 angkatan. Laut, darat, udara ya. Iya, darat, laut, udara. Darat dan udara masing-masing itu Matra mempersiapkan. Mempersiapkan untuk diseleksi oleh PMPP. Apakah dari 1.300 itu dia balance sama perhitungannya rata atau sesuai dengan skala prioritas Matra? Begini, dalam seleksi itu PMPP telah menentukan jabatan-jabatan apa yang akan diisi. Jadi sudah ada slot jabatan. Contoh komandan kontingen. Darat. Ini harus diisi oleh darat berpangkat kolonel. Kita ajukan ke angkatan siapkan 3 orang perwira berpangkat kolonel untuk diseleksi menjadi komandan kontingen. Terus selanjutnya gitu untuk dan satgas ion mechanized tolong siapkan nanti akan kita cek untuk wadannya, untuk staff-staffnya sampai penembak tujuhnya harus disiapkan kita seleksi. Tentunya tidak sama yang dites komandan kontingen dengan penembak tujuh tidak sama. Contoh kriteria bahasa Inggrisnya, tapi si penembak tujuh harus menguasai tugas pokok dia sebagai penembak tujuh. Penembak. Iya. Terus biasanya, lazimnya, ya.
dari setiap penugasan demi penugasan itu matra mana yang banyak? Dari darat? laut, Selalu darat. Jadi, Darat ya? darat. Karena sifatnya penugasan itu. Penugasan darat. Ya, contohnya ini Oke. yang Satgas Unifil. Ya, Itu main timnya atau bukan main tim, saya lupa namanya. main bodinya. Main bodinya Ya. itu adalah waktu zaman saya adalah batalion terbaik dari Ya. Angkatan Darat, yaitu pada waktu Yang lain melengkapi ya. ya 328. Ya, Nah 328 menjadikan main body, tapi kan itu jumlahnya sekitar 800 Bang. 800 personil Ion Mechanized. ya. Jadi dari 1.300 itu 800 itu diisi oleh Ion Mechanized ini. Oh, Nah, main bodinya yang 328 itu tidak semuanya 800. ya, Dia hanya mengisi maksimal 600 sampai 500. ya. Nah, sisanya diambil dari kodam-kodam atau kecabangan-kecabangan lain untuk melengkapi batalion ini. Contoh, untuk satuan palnya, bekangnya itu diambil dari satuan lain untuk ikut nanti bergabung menjadi satuan mechanized. Tapi main bodinya itu dari 328. Betul. Nah, setelah terorganisir satuan tugas itu, maka mereka Dilatih. difulkan Ya, di PMPP. betul. Disitulah baru diadakan pembekalan atau semacam PDT namanya, pre-deployment training. apa itu? Pre-deployment training. Oke, Pre itu sebelum, ya. deployment training. untuk ditugaskan, training. Jadi penyiapan sebelum penugasan. Sebelum penugasan. Ya, latihan penyiapan sebelum penugasan. Oke. Bentuk latihannya bagaimana itu? Apakah Banyak. Jadi sama seperti yang dirancang oleh Mabes TNI atau mengadopsi dari luar? mengadopsi dari luar. Kita punya ada silabus sendiri. Menarik ini. Silabus sendiri. Jadi bukan seperti kita waktu mau ke Timur itu ada Iya. apa istilahnya? Ya latihan pertugas. Latihan pertugas. Ya namanya sama latihan pertugas, tapi kalau di ini kan patroli. Ya. Nah, ini patrolinya pakai mobil. Ya, ya, Kemudian bagaimana mengemudikan mobil 4-wheel drive. ya. Bagaimana apabila di jalan ketemu dengan masyarakat yang minta Ya, kan ya, ya. seperti begitu-begitulah. Wah, menarik nih, sahabat ya. Jadi karena jumlah orangnya sedikit dalam penugasan itu dan semua prajurit pada umumnya di TNI ini bercita-cita ingin Ya, melaksanakan penugasan penugasan. luar negeri itu. Kira-kira seperti apa animo prajurit kita Wah, ini sangat antusias, Pak. dibandingkan dengan slot yang tersedia? Iya, sangat Sambil minum dulu kita ini. Wah, waduh mantap kali ini. sangat menarik karena Ya, seperti kita ketahui sejak sudah tidak ada laginya penugasan di dalam negeri kecuali perbatasan. perbatasan. Sedangkan prajurit ini kan dia latihan untuk apa? Untuk latihan untuk penugasan kan. Nah, sehingga Ya. penugasan sebagai prajurit peacekeeper ini untuk ke luar negeri sangat diminati. Ya, ya, Nah, tentunya persaingan akan semakin ya, ketat. pasti. Ya. Kalau untuk main body itu yang menentukan adalah Angkatan Darat. Pimpinan ya. Pimpinan. Ya. Nah, untuk yang personil lainnya itu diseleksi dari satuan dulu, Ya. kemudian diseleksi oleh angkatan, baru diseleksi oleh PMPP. Itu biasanya dalam satu jabatan Ya. itu 2. Ya. Ya, jadi penembak 7 ini cari penembak 7 2. Karena akan ada yang dipilih. Iya, dipilih. Ya, dari 2 ini tentunya akan banyak yang menuju ke 2 ini ya, kayak itu. Ya, ada kompetitor Iya. lah. Karena berangkat itu sangat membanggakan. Saya sendiri bukan prajurit terendah, sebagai komandan kontingen saja membanggakan. Pertama dengan seragam yang kita dapatkan. Iya, iya. Kedua ke luar negeri Ya. sebagai perwakilan Dan atau yang paling penting ya, kita bersanding dengan angkatan bersenjata negara lain. betul. Itu pengalaman yang tidak akan pernah Tadi kita dapat. dikatakan 37 Negara. negara. Ya. Nah, ngumpulin bendera saja udah bangga itu, Pak. Iya, iya, betul. Sahabat kita tanya. Ini kalau mau jawab, kalau enggak. Tapi kalau enggak ada masalah ya jawab saja. Kira-kira dari 37 negara itu tetap TNI paling hebat ya? Kira-kira. Iya, Pak, iya. Nah, ini menarik. Pertama kita adalah satuan terbesar. Jadi Ya. di Unifil itu kita mendominasi Ya. semuanya. Ya. Jadi ibaratnya asal jalan jumpa
prajurit TNI. Sehingga kita betul-betul dikenal Ya. dalam sikap dan tingkah laku yang Ya. sabta marga dan Ditinjau bersumpah. dari militansinya bagaimana? Militansi nggak kalah kita, karena kita ya. itu tadi Kita itu akan pantang- muncul dengan sendirinya, Bang. Setelah Pantang menyerah dan tentara-tentara Iya. kita ini, prajurit kita ini ulet ya, dan terbiasa dengan tingkat kesulitan yang tinggi. ya, Ya bukan kita bilang tentara Eropa itu manja-manja, tapi memang mereka serba keberadaan ya. betul. Sehingga begitu keterlambatan logistik mungkin kita lebih Masih survive, ya. bertahan lebih survive. Bahkan kita masih bisa membagi-bagi, istilahnya kan gitu, karena berlebih lah. Ya. Nah, bagaimana kemampuan yang lainnya? Nah, kita jadi ada kayak Ya. macam pertandingan olahraga Ya. militer maupun umum di sana. Ya, Untuk mengisi kekosongan itu, ya, uh, Force Commander itu melaksanakan pertandingan volley ya, antar kontingen, ya. menembak antar kontingen, bulu tangkis antar kontingen, semua pencabangan olahraga. Ya. Ya, kalau militernya saya lihat hanya menembak saja. Ya. Kalau yang lainnya renang ada juga, dan kita selalu menjuarai. Ya. Pertama karena kita bisa mengikuti semua kecabangan Ya. karena personilnya banyak. Ya. Musuh bebuyutan kita ya sebagaimana di luar, yaitu untuk bulu tangkis kita sama Ya. Malaysia. Tidak ada. Iya. ada satu intermezzo sedikit nih, Ya, Kang Adi Pati, kabar ya. Jadi betul itu. Kita bukan bicara kosong ya, terbukti. Jadi prajurit kita ini memang gak kalah militansinya ya. ya, Jadi kalau saya lihat jauh-jauh lah tugas, lihat latihan saja kita di Cipatat. Ya. Kita latihan bersama Indopura, Ya. Mapilindo, Mapilindo. apa segala macam. Coba kita bandingkan dengan mereka, prajurit kita itu. Ada insiden sedikit saja, misalnya kita mau serpas begitu, pergeseran pasukan, mobil itu tiba-tiba berhenti, ada masalah. Kita, supir kita, tamudi kita, bintara angkutan, semua pasukan siaga, mereka bisa bekerja cepat untuk memperbaikinya ya. dan kerja. Tapi sementara kalau kita nggak usah sebut pasukan dari mana ya negara itu, dia sudah teriak-teriak pakai Untuk minta bantuan. minta bantuan. Help, halo, help. Ini ada accident kata. Kadang kita bingung, ngapain? Ini. Ya, ini Tuhan katanya. Apa itu? Ini kita bagaimana ini? Tunggu. Ada yang selesaikan. Sampai seperti itunya mereka kalut ya dalam latihan saja ya. Seperti gitu ya. Nggak bisa ngatasi sendiri, Nggak bisa artinya mereka ngatasi harus sendiri. dari kadang-kadang keprofesionalan itu tidak tidak bisa mengatasi keadaan darurat kan, masih menunggu siapa yang Ya. teknisi yang datang. Karena profesionalitas bagi mereka adalah ada orang yang perfect atau yang expert di bidang itu. Bukan kita kan pasukan. Ya, itu mereka Ada unsur. ada unsur. Kita minta help ke belakang. Itu dia mungkin begitu ya. Ya. Kalau kita bahkan nggak minta-minta ya kendaraan kalkulasi jatuh, ada yang robek di kepala, bisa jahit sendiri malah. kita jahit anak buah kita jahit kita. Ya. Itulah militansi kita. Ya. Itu yang perlu kita banggakan sebetulnya. Betul, cocok. Itu akan muncul sendiri itu. Kadang-kadang seperti ada kekuatan lain Ya. kalau dalam rangka penugasan ini. Ya. Itu yang disebut dengan karakteristik kita. Kemudian apa hal yang paling membanggakan Mas Adipati ini berada di tugas ini kira-kira sepanjang 1 tahun ya lebih? Setahun, 12 bulan persis. Kira-kira apa yang menonjol di sana sehingga begitu berkesan dengan tugas itu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pertama kontingen Indonesia itu adalah kontingen terbesar. Ya. Jadi kalau bahasa sekarang jadi eye catching. Apapun yang dilakukan yang tidak dilakukan oleh prajurit itu akan terlihat karena kita yang paling banyak. Sehingga kita harus betul-betul menunjukkan sesuatu kegiatan yang positif. Dan ini tentunya yang selalu saya tanamkan kepada anggota sejak awal pre-deployment training sampai keberangkatan sampai berangkat. Karena misi utama saya adalah membawa kembali mereka dalam keadaan selamat, utuh, dan tidak kurang apapun. Walaupun pada saat penugasan ada 2 yang gugur. Semuanya karena sakit. Non tempur ya. Non tempur. Dan ini memang ini yang perlu saya sampaikan juga kepada rekrutmen sekarang, karena kadang-kadang
anggota ini dia tidak mau berterus terang kalau di dalam dirinya itu ada kendala kesehatan. Ada kesehatan. Kesehatan. Karena yang salah satu korban ini dia nggak sempat melaksanakan tugas apapun, begitu sampai di sana pas musim dingin. Nah, kita dalam keadaan normal saja kena musim dingin itu sesuatu yang berat kan, apalagi dia ada kekurangan yang dia tidak laporkan karena saking inginnya dia berangkat tugas, dia sembunyikan itu. Tapi begitu dihadapkan dengan seleksi alam dengan cuaca, begitu sampai langsung bed rest sampai meninggalnya juga. Bukankah proses rekrutmen itu telah melalui uji? Iya, udah. Tapi dia kan kadang-kadang ada yang ditanya. Iya. Terus dia tidak sembunyikan. Dia terlihat Bisa dalam saja deteksi. alat itu Iya. terlihat normal saja, tapi pada saat pada kondisi tertentu dia langsung drop turun. Nggak pernah, jadi tidak pernah bertugas, betul sampai langsung masuk ke kesehatan, sampai rumah sakit. Jadi begitu sahabat ya, begitu gagahnya komandan kontingen dari Indonesia ya. Tapi kalau secara keseluruhan bukan komandan Satgas beliau ini, tapi hanya komandan kontingen untuk 1.300 orang ya. Betul. Terakhir, tentu dalam menyiapkan Satgas ini, 1.300 ini, tentu melakukan pembinaan latihan. Ya. Dan saya berani pastikan itu. Latihannya pasti berbeda dengan latihan standarisasi yang berlaku bagi satuan-satuan kita pada umumnya. Ya. Kira-kira spesifikasi seperti apa latihan ini? Karena memang tujuan akhir dari latihan ini dipastikan adalah dalam rangka Mission Oriented Training, Ya. MOT. Sementara kita melakukan Performa Oriented Training, POT. Kita sampai pada siap operasi, sedangkan itu pada sampai siaga operasi dengan misi-misi yang sudah baku standar internasional. Seperti apa latihan itu? Iya, program yang dilakukan oleh Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian adalah salah satunya adalah pre-deployment training. Ya. Itu selama 1 bulan itu kita sudah ada silabusnya. Ya. Apa saja yang perlu diajarkan oleh Ya. PMPP kepada prajurit. Jadi studi Salah kasus, satunya kemampuan apa? kemampuan berpatroli dan menghadapi masalah. Oke. Karena pada saat patroli itu kemungkinan ada kendala di masalah kendaraan, Ya. kendala masalah medan, Ya. ada pemunculan masyarakat yang minta tolong, Ya. kemudian pendeteksian ranjau dan Ya. bom. Ini Ya. yang harus selalu di. Ada polisionil job mungkin? Tidak. Tugas pemeriksaan. Oh ada itu, makanya ini salah satu tugas dari Force Protection Company yang melindungi, yang menjaga di main gate, ya, untuk menjaga siapapun tamu yang masuk ke dalam markas itu harus betul-betul diperiksa. Nah ini hal-hal yang kecil dan biasa dilakukan itu yang dilatihkan supaya prajurit ini terbiasa menggunakan bahasa baku dan itu semuanya ada di buku panduan. Mereka dipegangi dan dilatihkan selama pre-deployment training. Ya. Kemungkinan ancaman lain dari segi apa ya kalau kita bilang ancaman serangan dari pihak yang bertikai itu nggak ada, kecil ya? Sangat kecil, itu ada di hotspotnya itu ada di satu titik namanya panorama. Ya, walaupun tapi kemampuan itu kita persiapkan dalam latihan Mission Oriented Training kita tetap punya. Dari sepanjang garis yang kita kawal itu ada satu spot aja namanya panorama, di sini yang hotspotnya. Oke. Karena di situ 1 kali 24 jam meriam itu selalu mengarah punya Israel, selalu mengarah ke Lebanon, dan di sisi lain Lebanon selalu mengarah ke sana. Apapun yang muncul itu langsung meledak. Nah kalau abang pernah dengar kejadian pernah terjadi insiden sehingga prajurit kita sampai lari pulang pakai taksi. Nah itu kejadian di spot itu. Karena kalau udah nggak bisa ditahan lagi, kita pun nggak bisa melerai. Paling hanya mengingatkan. Kita harus mampu survive untuk bisa escape. Betul. Dengan cara kita untuk kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Betul. Dan itu tidak bisa dikatakan bahwa prajurit itu lari meninggalkan tugas. Tidak. Karena memang dia bukan melakukan tugas. Udah di luar batas kemampuan dia. Dan dia di situ bukan dalam rangka melaksanakan pertahanan. Bukan bertahan. Pertahanan kuat yang harus
dipertahankan mati-matian Ya, secara linear. betul. Bukan itu. Bukan. Ya, betul. Jadi ini yang perlu, inilah apa namanya, pengetahuan-pengetahuan gini lah yang Ya. perlu masyarakat itu tahu. Kira-kira seperti itu. Karena insiden itu munculnya yang kadang-kadang nggak masuk akal. Contoh, Ya, pohon apel tumbuh di wilayahnya Lebanon. ya, Tapi batang dan buahnya muncul ke ya, perbatasan Israel. ya, Sama tentara Israel dipotong. ya. Marah. Mana dia? Bisa meledak itu. Ya. Gara-gara itu aja. Ya, ya. Atau air. Ya. Air yang mengalir dari Lebanon ke Israel nggak boleh diambil. Itu kadang-kadang jadi lucu kadang-kadang. Tapi ya Jadi, itulah. hal-hal yang spesifik itulah yang tadi saya katakan. Ya, Itulah yang perlu dipahami. betul. Karena itu kearifan lokal. Betul. Bukan apa namanya, kearifan internasional. Kira-kira begitu. Selamat, luar biasa. Ternyata itu tadi beliau sampaikan nggak gampang. Tugas dengan bersatu dengan angkatan bersenjata luar perlu tingkat adaptasi yang tinggi ya. Ya, Dan kita tidak hanya berhadapan dengan masyarakat di sana, justru dengan sesama Unifil sendiri kita punya membawa adat istiadat budaya kita masing-masing. ya. Itu juga harus bisa melakukan komunikasi yang baik sesama angkatan bersenjata itu. Terakhir Pak Mas Adi Patikarna, mungkin sebelum kita akhiri ya, biasalah ini pojok tentara ini ya, Teladan Nusantara. Saya mengharapkan Mas Adi Patikarna ini menyampaikan dua hal. Satu, apa yang perlu disampaikan kepada prajurit-prajurit yang punya cita-cita untuk tugas luar negeri, apa yang dia perlu siapkan. Yang kedua, kepada masyarakat generasi muda, seperti apa ini tugas-tugas perbantuan dalam misi perdamaian di luar negeri ini seperti apa? Silakan kira-kira. Ya, baik. Untuk perekrutan menjadi seorang peacekeeper itu sebetulnya standar seorang prajurit itu perlu disiapkan. Karena persaingan semakin ketat, maka ya kita harus mencapai nilai yang setinggi-tingginya. Contoh, kesehatan, kemudian kemampuan fisik untuk prajurit ya. Ini yang standar paling minimal. Kemudian kalau dalam UTP UTJ itu ya dia sebagai prajurit penembak tuju itu apa kemampuan dia, ini yang perlu disampaikan. UTP UTJ itu uji terampil ya. Uji terampil jabatan, uji terampil prajurit itu harus ya itu yang aja diperlukan. Ya itu standar lah. Standar sebagai danru, sebagai penembak senjata bantuan misalnya itu aja untuk sebagai prajurit. Tapi kalau untuk perwira itu akan ada tambahan seperti kemampuan berbahasa, kemampuan komputer, berkomunikasi. Itu semakin ke atas. Sekali kalau untuk prajurit ke bawah standar sebagai prajurit itu aja kemampuan. Dan untuk bisa terpilih tentunya aku harus nilai yang semakin baik. Itu aja. Dan nggak usah percaya bahwa dalam seleksi itu akan ada hal-hal lain. Nggak, percaya kemampuan sendiri. Kalau Anda bagus, Anda sehat, pasti Anda terpilih. Karena kita TNI tidak akan mengirimkan prajurit yang tidak memenuhi syarat. Performance yang menarik. Iya, betul. Standar sebagai seorang prajurit. Karena PBB membayar kita, apa yang kita lakukan itu, kita mendapat kompensasi. Itu makanya TNI Angkatan Darat memilih satuan yang juara Binsat terakhir. Iya, itu yang akan berangkat sebagai main body. Karena sudah teruji. Iya, betul. Satuan ini di tingkat Angkatan Darat adalah satuan terbaik. Terbaik, betul. Makanya sekarang semua dapat kesempatan. Kalau dulu pernah hanya satuan tertentu, kalau sekarang tidak. Mana yang terbaik? Mana yang terbaik, walaupun satuan itu ada di luar Jawa sana, di Kalimantan, Sulawesi, kalau itu terbaik, berangkat luar negeri. Kemudian yang kedua, pesan saya apabila sudah menjadi seorang peacekeeper, moto yang waktu saya menjabat sebagai komandan kontingen adalah peace, nothing else. Apa itu? Itu ya kita bertugas sebagai peacekeeper, hanya peace. Mendamaikan. Nothing else. Nggak ada lain. Jangan ada yang lain-lain lagi. Itu saya ambil dari quote dari Force Commander kita, yaitu Mayor Jenderal Rais Abin. Jadi kalau boleh diurut dari tahun 70-an itu saya ambil sebelum saya berangkat. Dan itu yang saya tanamkan kepada prajurit saya yang berangkat sama saya. Dan ini alhamdulillah ditindaklanjuti dengan kontingen yang sekarang berangkat. Karena salah satu
komandan Satgasnya, komandan FHQSU-nya adalah salah satu komandan Satgas saya yang berangkat dengan saya. Dia menyampaikan lagi bahwa peace, nothing else. Ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa diingat. Kepada masyarakat generasi muda, Ya, dan prajurit-prajurit yang akan bergabung menjadi peacekeeper. kepada masyarakat apa perlu disampaikan tentang tugas luar negeri perdamaian ini? Ya, masyarakat sebetulnya sudah mengetahui bahwa penugasan dalam luar negeri adalah merupakan amanat undang-undang Ya. pada saat di pembukaan undang-undang dasar, turut serta melakukan perdamaian, Ketertiban dunia. perdamaian dan persatuan dunia. Dan ini dilakukan oleh TNI dan kita harus bangga. Artinya masyarakat harus bangga bahwa kita selalu sejak tahun 45 kita terlibat dalam pasukan Garuda sampai hari ini. Demikian. Luar biasa ya. Sahabat, inilah Pak Mayor Jenderal TNI Adipati Karnawijaya, Ya, mantan komandan kontingen. kontingen dan luar negeri tugas di perdamaian di Lebanon. Dan ternyata kita bisa dengarkan tadi militansi kita, performa kita, Tidak kalah. tentara kita sebanding sangat kompetitif dibandingkan angkatan bersenjata manapun. Jadi perlu kita merasa bangga di situ. Dan satu hal yang tidak bisa ditiru dari satuan luar negeri itu, kemampuan kita dalam pembinaan Komsos, pembinaan teritorial, di mana kita bertugas, pasti masyarakat setempat, dalam hal ini Lebanon, Ya, ketika kita pulang mereka merasa kehilangan. Artinya misi perdamaian itu berhasil. ya, Tadi beliau sudah katakan, hanya misi, peace, nothing else, jangan yang lain. Karena kita bukan tugas perang di sana, Ya. bukan tugas tempur apapun di sana, bukan apapun. Tapi kita punya kemampuan itu. Apabila terpaksa, kita harus bisa melakukan pengamanan diri kita sendiri. Mungkin ya. betul. Luar biasa ini. Sepertinya kita harus pamitan kepada pemirsa dulu nih. Saya ada sesuatu nih, Apa itu? buku yang mau saya sampaikan. Oke. Kenang-kenangan saya waktu bertugas, Ya. saya bukukan Ya, ya. sebagai apa namanya, kenangan lah, dan Ya. untuk bahan adik-adik yang melaksanakan penugasan Oke. berikutnya. Ini memang buku sudah lama, karena sejak Ya. saya bertugas kemarin saya buat, tapi saya selalu pesan kepada komandan kontingen yang baru untuk mengupdate buku ini. Ini journey 1 tahun lah ya. Selama 1 tahun kegiatan, sehingga dengan melihat itu kontingen yang baru sudah mendapat bayangan kira-kira apa yang di Mana? tugas. Bukan. Ini. Wah. Judulnya apa nih? Judulnya, Seperti yang saya sampaikan, make peace, nothing else. Ya, Nah ini tadi ya, saya kurang lengkap, tadi mestinya make peace, nothing else, bukan peace. Jadi ya. buatlah damai, Jangan jangan ada lain, jangan jangan bikin lain. lakukan tugas yang lain Ya, kecuali make peace. satu, Peace. perdamaian. Ya. Peace. Terima kasih. Terima kasih. Adipati. Ini dengan Adipati. saya dengan Force Commander Mayor Jenderal Luar biasa. Paulo Serra dari Italia, Ini yang bintang 2 itu ya? bintang 2 ya, Force Commander. Oke, oke. Sahabat, demikian perbincangan kita masalah Satuan Penugasan Perdamaian Dunia adalah salah satu tugas kebanggaan dari kita, TNI. Sama-sama kita ucapkan pojok tentara, teladan Nusantara. 2 kali ya. Ya. Pojok tentara, teladan Nusantara. Pojok tentara, teladan Nusantara. Terima kasih Kang. Terima kasih. Luar biasa ini. Bukunya ini nanti saya baca-baca ini. Woi, make peace, nothing else. Sip. Teladan Nusantara.